Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1359. Shenmu, generasi ketujuh Suyi, terlahir sebagai pembudidaya pedang. Kekasih Tuhan yang langka dalam ribuan tahun di mata pemirsa. 17 tahun, setelah melalui pintu masuk hidup dan mati, menerobos alam dan memasuki alam raja. Pada usia 23 tahun, dia adalah gua terbesar di dunia, dan jalan menuju langit dari Jianzhen. Hanya dalam 23 tahun, hanya dengan pemahaman dan bakatnya sendiri, dia telah menjadi yang teratas. Ini membuat penonton merasa dan iri, berpikir bahwa pemahaman dan bakatnya lebih rendah daripada Shenmu. Tetapi pada usia 23 tahun, Shenmu dihancurkan oleh seorang wanita dan meninggal. Pada saat ini, melihat Shenmu, yang mengenakan penampilan yang mempesona dan tampan, Suyi tidak bisa tidak bertanya-tanya, betapa menawannya Perisuelu hingga membuat Shenmu menjadi gila, kematian. Ini keterlaluan. Shenmu dengan tajam memperhatikan bahwa sikap Suyi sangat dingin, dan mau tidak mau meminta maaf. Sebelumnya, saya tidak tahu situasi Anda, jadi. Suyi menyela, tidak perlu dijelaskan, kamu dan aku adalah satu orang, tidak lebih dari hubungan antara kehidupan lampau dan kehidupan ini. Shenmu tercengang, mengangguk dan berkata, itu benar, tapi, kau berbeda dariku, dan kau pasti tidak akan berumur pendek sepertiku. Ada raut kesedihan di antara alisnya. Suyi berkata, saya telah melihat klon jiwa Perisuelu. Berbicara, dia mengangkat ujung jarinya, dan jejak memori muncul dari lautan pengetahuan, mencerminkan pemandangan yang terjadi di kuil abadi jauh di Ravenhill. Pada saat itu, roh Perisuelu berada di Tianqi, mencoba membangkitkan ingatan Shenmu dalam roh Suyi, yang menghancurkan Suyi dalam satu gerakan. Adegan itu muncul kembali di depan Shenmu. Shenmu, aku tahu itu, kamu tidak akan melupakannya. Dalam gambar, suara Perisuelu lembut, kunci tahan lama yang terbuat dari besi biasa ini adalah barang paling berharga di tubuh Anda, dan pada masa itu, Anda memberikannya kepada saya, dan saya bersumpah bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya menjaga di sisi saya, tidak pernah mengkhianati saya. Pada akhirnya, dia menghela nafas, persahabatan itu jauh lebih berharga daripada kunci umur panjang ini. Semakin besar kekuatan Dao, aku juga memberitahumu bahwa ketika aku jatuh cinta padamu, aku tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi ketika kamu sangat mencintaiku, itu adalah hari ketika aku memutuskan utas cinta. Bunuh Anda dengan tangan Anda sendiri, dan dengan cara ini, Anda dapat mengembangkan karma tertinggi. Ini adalah jalan saya, dengan cara ini, saya tidak akan lagi terpengaruh oleh iblis dalam diri saya di masa depan, dan pikiran saya tidak akan memiliki hal-hal eksternal, dan saya akan terlalu lupa dengan perasaan. Bahaya apa yang tidak bisa menghentikanku? Tapi bodoh, setelah mengetahui semua ini, kamu mengatakan bahwa kamu rela mengorbankan dirimu untuk memenuhi jalanku. Suyi memperhatikan bahwa seluruh tubuh Shenmu gemetar, dan tangannya mengepal dengan tenang, seolah-olah dia telah mengubah seseorang, kehilangan jiwanya, dan tidak dapat berkata-kata. Boom! Suyi melambaikan jubah lengannya, dan merek memori yang berubah menjadi tirai tipis menghilang. Dan Shenmu tiba-tiba terbangun seperti mimpi, tetapi ekspresinya menjadi semakin sedih. Dia bilang kamu rela mengorbankan dirimu untuk memenuhi jalannya, apakah ini benar? Suyi bertanya. Shenmu mengangguk dan berkata, itu benar. Suyi. Setelah hening sejenak, Suyi bertanya, apakah kamu menyesalinya sekarang? Shenmu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, aku bersumpah bahwa aku bisa mati untuknya. Aku tidak pernah menyesalinya sebelumnya, dan aku tidak akan pernah menyesalinya sekarang. Suyi, saat ini, saya ingin sekali menghajar orang ini. Sudah terbiasa sampai tingkat seperti itu, tidakkah Anda menyesalinya? Shenmu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku tahu, ini tidak bisa dimengerti. Saat itu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang menertawakanku karena lucu, bodoh, dan tidak masuk akal, tapi aku tidak pernah peduli. Seperti saya mencari jalan dari pedang, saya harus ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, hanya dalam 23 tahun, saya dapat mencapai prestasi besar yang orang lain tidak bisa menandingi. Perasaanku terhadap Sueliu sama, tulus dan benar, tanpa syarat. Di matamu, mati untuknya adalah orang yang tidak berguna, tapi di mataku, dia adalah wanita yang paling aku cintai. Apa gunanya mati untuknya? Shenmu mengatakan ini, tetapi menghela nafas panjang dan berkata dengan nada meminta maaf, saya pikir akan mudah untuk mati, tetapi saya tidak menyangka bahwa masalah ini akan memengaruhi Anda. Suyi berkata dengan tenang tanpa menunggu dia berbicara, tapi jangan khawatir, ketika Anda menggabungkan kekuatan karma saya akan menghapus emosi dan ingatan saya, hanya menyisakan pengalaman paling murni dari Dao besar, dengan cara ini, Anda tidak akan lagi dipengaruhi oleh saya. Suara sangat menentukan. Sampai saat ini,
Sikap Su Yi terhadap Shen Mu sedikit berubah dan berkata, saya tidak memenuhi syarat untuk mengkritik dan menilai masa lalu Anda. Tapi, kamu dan aku adalah orang yang sama. Karena sebab dan akibat hidupmu telah diarahkan kepadaku, bagaimana aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Omong-omong, suara Su Yi sedikit dingin. Peri Sue Liu dari era setan tidak hanya bekerja dengan penjahit tua untuk membuat tata letak, tetapi ingin bunuh diri di kedalaman Crow Hill. Saya memilih King Wan sebagai bidak catur untuk membawa diri saya sendiri sebab dan akibat. Dengan dendam seperti itu, Su Yi tidak akan pernah melepaskannya. Apa yang kamu lakukan, rekan Taois? Shen Mu bertanya. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, ini sangat sederhana. Anda tidak perlu menghapus emosi dan ingatan Anda sendiri. Tunggu saya untuk mengintegrasikan kekuatan karma Anda, dan putuskan hubungan sepenuhnya dengan wanita bernama Suelu. Jika dia kalah, dia harus mati. Setelah mendengar ini, ekspresi Shen Mu berubah untuk beberapa saat. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas ringan, mengapa ini? Saya yakin jika Anda menggabungkan ingatan dan emosi saya, begitu Anda bertemu Sue Liu, Anda akan lebih beruntung. Anda bisa mati tanpa ragu-ragu, jika Anda dipengaruhi oleh saya, kalau-kalau. Su Yi berkata ringan, ini disebut kultivasi pikiran. Jika Anda dalam keadaan pikiran, jika Anda bahkan tidak bisa lulus ujian wanita itu, bagaimana Anda bisa berbicara tentang kultivasi? Berbicara, alisnya menunjukkan penghinaan, saya tidak akan menghindari hal-hal yang pernah membuat Anda tidak dapat dipulihkan, tetapi akan sepenuhnya memotongnya dan memutuskan hasilnya. Shen Mu menatap Su Yi, seolah mengenalkan dirinya kembali dengan reinkarnasinya. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas ringan, terkadang, aku benar-benar berharap aku tidak pernah mendapatkan pedang 9 penjara, jadi aku tidak harus menanggung karma yang dibawa pedang ini kepadaku, dengan cara ini, saya tidak akan melibatkan orang lain. Omong-omong, Shen Mu menghela nafas panjang keruh, seolah-olah benar-benar lega, dan berkata, cinta yang dalam tidak akan bertahan lama, dan kebijaksanaan akan terluka. Dalam hidupku, aku akan kalah pada 8 karakter ini. Semoga Anda tidak mengulangi kesalahan saya. Tanpa berkata apa-apa, sosok Shen Mu seperti hujan cahaya, menyatu ke dalam rantai ketujuh pedang 9 penjara. Kemudian rantai itu putus dan hancur. Pada saat yang sama, semburan besar kenangan mengalir ke lautan pengetahuan Su Yi. Pengalaman hidup, emosi, ingatan Shen Mu, semuanya menunjukkan hati Su Yi secara mendetail dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwanya. Butuh waktu lama bagi Su Yi untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan Taoisme Shen Mu. Dan belajar tentang pengalaman masa lalu Shen Mu, mata Su Yi tidak bisa tidak menjadi halus. Tentu saja, seorang pria yang belum pernah dikalahkan oleh dunia. Su Yi berbisik, memikirkan murid ke-8-nya, Bai Yi. Sebagai perbandingan, pengalaman Shen Mu juga seperti selembar kertas kosong. Shen Mu lahir di klan paling bergengsi dan kuno di era iblis. Dia adalah seorang kultivator alami, dengan bakat luar biasa dan bakat luar biasa. Orang tua dan tetuanya adalah raksasa teratas di era setan. Tuannya adalah orang pertama dalam kendo di era iblis. Semua ini membuat masa kecilnya menikmati cinta dan perhatian orang lain yang tak terbayangkan. Dari kecil hingga besar telah menarik banyak perhatian. Dia dikenal sebagai bakat kendo yang langka, dan dianggap sebagai jenius paling mempesona dari generasi muda. Tanpa perhatian dari para tetua, dan tanpa identitas dan latar belakang yang dapat diandalkan, Shen Mu mengalami banyak kemunduran dan masalah yang tak terduga di sepanjang jalan. Ada juga banyak hal yang tak terbayangkan dan konyol. Namun, bagi Shen Mu, semua ini baru dan menarik, dan itu tidak masalah. Sampai, saya bertemu Sue Luo dari gerbang setan 6 keinginan. Wanita ini memang sangat cantik, dengan kecantikan alami dan mata yang indah, seperti peri di langit, tidak seperti pesulap sama sekali. Wanita ini berkeliling dunia bersama Shen Mu, pergi ke banyak tempat, dan sedikit demi sedikit mendapatkan kebaikan dan kekaguman Shen Mu. Yang satu adalah rubah berusia 1000 tahun, dan yang lainnya masih muda. Hasilnya bisa dibayangkan. Shen Mu benar-benar jatuh cinta, tidak mampu melepaskan diri. Sue Liu akhirnya mengungkapkan ekor rubah, menghancurkan suasana hati Shen Mu, untuk membuktikan cara melupakan cinta. Memahami semua ini, Su Yi tidak bisa tidak merasa terpana. Tidak peduli seberapa berbakat atau briliannya. Belum mengalami pemukulan dunia, kemungkinan besar akan jatuh ke dalam lubang. Shen Mu memang seperti itu. Dari pengalaman Shen Mu, Su Yi memperhatikan bahwa ketika Shen Mu pertama kali berjalan di dunia, seseorang harus mengikuti dan melindunginya secara diam-diam. Tapi sampai dia bertemu Sue Luo, semuanya berubah. Wanita itu sepertinya berkeliling dunia bersama Shen Mu, tetapi kenyataannya, tempat yang dia kunjungi jauh dari area yang bisa dicakup oleh klan di belakang Shen Mu. Seperti beberapa daerah liar di mana burung tidak bertelur, beberapa pesawat dunia besar dan kecil, dan lain-lain. Selain itu, orang-orang yang diam-diam melindungi Shen Mu seharusnya sudah dibersihkan oleh Sue Liu sejak lama. Jika tidak, saya khawatir mereka akan melihat identitas Sue Liu dan menghentikannya.
Sebelum menghubungi Shenmu, Suelu ini pasti sudah merencanakannya sejak lama dan membuat persiapan yang cukup. Hanya dengan perhitungan dengan hatinya dia bisa berhasil dalam satu gerakan. Su Yi diam-diam berkata. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ketika memikirkan Sue Liu, dia tidak memiliki banyak kebencian, dan bahkan memiliki keinginan untuk bertemu dengannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1360. Menarik, Su Yi berkata pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa setelah mengintegrasikan Taoisme Shenmu selama hidupnya, ingatan dan emosi yang dimiliki Shenmu secara tak terlihat juga mempengaruhi keadaan pikirannya. Tidak ada cara untuk mengecualikan dan membunuh. Karena dia dan Shenmu adalah orang yang sama. Saya menganggapnya sebagai iblis, dan ketika dia membunuh Sue Liu, itu akan menjadi hari untuk menyingkirkan iblis itu. Mata Su Yi jernih, tidak terburu-buru. Dengan pengalaman memadukan kekuatan Taoisme dan karma, Su Yi telah lama mengenal kekuatan Taoisme dan karma Shenmu. Memang benar iblis batinia ini akan pecah kapan saja, dan bahkan mempengaruhi pikirannya. Bagi Su Yi, tidak diragukan lagi ini adalah latihan yang langka. Saya tidak membenci kehidupan masa lalu saya tidak melihatnya, saya membenci kehidupan masa lalu saya karena tidak mengetahui kekuatan hati saya. Su Yi mulai memilah-milah pengalaman latihan Shenmu ketika dia sedang berpikir. Baginya, kekuatan Taoisme Shenmu juga memiliki kelebihan. Misalnya, pemahaman, bakat, dan pemahaman Shenmu tentang Kendo semuanya dapat diubah menjadi milik sendiri. Selain itu, yang mengejutkan Su Yi adalah bahwa dalam ingatan Shenmu, ada banyak buku kuno yang berharga dan langka, tidak hanya warisan Taoisme, tetapi juga banyak harta Tao yang terkait dengan praktik satu, serta orang bijak masa lalu buku-buku yang ditulis sangat kaya akan konten sehingga dapat dikatakan mencakup segalanya. Sekarang, buku-buku kuno yang telah dibaca Shenmu ini semuanya disortir oleh Su Yi satu persatu dan diintegrasikan ke dalam ingatannya. Pada saat ini, Su Yi mengerti banyak hal. Era iblis tidak ada di dunia saat ini, tetapi dalam waktu dan ruang berbeda yang hidup berdampingan dengan dunia saat ini. Jika Anda membandingkan tahun dengan sungai yang panjang, hubungan antara era iblis dan dunia saat ini seperti dua anak sungai di sungai waktu yang panjang. Di zaman iblis, Dao yang paling kuat adalah Dao. Hanya saja tidak sama dengan cara ajaib dunia, cara ajaib warisan zaman iblis telah berkembang menjadi peradaban budidaya. Di era iblis, ada juga jalan menuju kenaikan, jalan menuju keabadian, dunia latihan yang tak terhitung jumlahnya, dan miliaran makhluk dari semua ras. Klan tempat Shenmu berada adalah salah satu kekuatan klan tertua di era setan, dan warisan Dao yang bertanggung jawab juga terkait dengan Dao. Gerbang setan 6 keinginan dianggap sebagai salah satu dari 3 tanah suci di era setan. Semua ini adalah sesuatu yang belum pernah dipahami Su Yi sebelumnya. Ketika saya mengingat kembali isi dari karya klasik itu, saya hanya merasa segar dan membuka mata. Ketika saya berada di alam bintang Xuan Huang, Qin Chongsu, yang berasal dari era ilusi, menemukan sungai yang panjang dan datang ke alam bintang Xuan Huang, jalan. Dengan cara ini, era fantasi dan era iblis adalah peradaban budidaya yang terletak di ruang dan waktu yang berbeda. Menurut catatan buku kuno dalam ingatan Shenmu, hanya segelintir manusia papan atas, atau dengan kekuatan beberapa artefak terlarang, yang dapat melintasi sungai waktu dan memproyeksikan kekuatan mereka sendiri ke yang lain pesawat ruang dan waktu. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Dewa Qin Chongsu adalah manusia abadi dari era ilusi, dan itu adalah yang berada di tingkat atas. Baik dengan menguasai beberapa jenis artefak terlarang, dapatkah Anda menyeberangi sungai waktu yang panjang dan memproyeksikan kekuatan ke alam bintang Xuan Huang? Adapun Snow Liu, seharusnya sama. Memikirkan hal ini, Su Yi sedikit mengernyit. Jika Sue Liu telah menjadi abadi, akan sulit untuk dibersihkan. Namun, Su Yi tidak peduli. Peradaban era yang berbeda dipisahkan oleh tahun. Lihat, bahkan jika Sue Liu ingin bunuh diri, dia berada di luar jangkauannya meskipun dipisahkan oleh waktu dan ruang dan tahun yang berbeda. Anda hanya bisa meminta bantuan penjahit tua. Memikirkan hal ini, hati Su Yi tergerak, telapak tangannya terbalik, dan batu giok muncul. Su Yi memisahkan secercah pemikiran spiritual dan mulai membaca lembaran batu giok. Dalam slip batu giok, penjahit menjawab 3 pertanyaan. Tetapi ketika dia membaca jawaban untuk pertanyaan pertama, Su Yi mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Menurut kata-kata penjahit, kelompok pembunuh misterius yang menghancurkan alam rahasia Linlang di kampung halaman penonton sebenarnya terkait dengan keluarga Tao kuno, klan Yun. Ini adalah jawaban yang tidak pernah diharapkan Su Yiwan. 6 klan Tao kuno adalah klan Zhou, klan Zong, klan Wen, klan Roh Tianhuo, klan Su, klan Roh Qingluan, klan Feng, dan klan Yun. Di antara mereka, klan Yun kuno adalah yang paling misterius dan sederhana, dan jarang terlibat dalam urusan dunia. Bahkan dalam pertempuran Zixiaote ini, Yun Si tidak pernah berpartisipasi. Dahulu kala, ada desas-desus yang beredar di dunia bahwa nenek moyang klan Yun kuno adalah keturunan abadi sejati, dan harganya sangat mahal. Unggul, tapi Su Yi memikirkannya,
tetapi tidak tahu kapan penonton akan memiliki dendam dengan klan Yun kuno. Dengan kata lain, Guanzu telah menguasai pedang sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah berurusan dengan klan Yun kuno, belum lagi kebencian. Mungkinkah penjahit tua itu sengaja menjebak klan Yun kuno? Mata Suyi berbinar, tapi akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu penjahit, meskipun Yin tua ini berbahaya dan tercela, dia bukan seseorang yang tidak mau kalah. Dalam hal ini, karena dia mau mengaku kalah, dia tidak akan main-main. Mengambil napas dalam-dalam, Suyi melanjutkan membaca jawaban kedua. Jawaban kedua berkaitan dengan keberadaan Wei tua yang lumpuh. Yang membuat Suyi mengerutkan kening adalah bahwa klan Yun, juga pelindung kuno Taoisme, menangkap Wei tua yang lumpuh itu hidup-hidup. Sepertinya perlu mengunjungi klan Yun kuno. Mata Suyi dingin. Meskipun dia tidak bisa menebak alasannya, dia hanya perlu pergi ke sana dan kebenaran akan terungkap. Jawaban ketiga terkait dengan Sue Liu. Menurut penjahit, dia sebenarnya adalah paman Sue Luo. Ketika dia mengetahui kebenarannya, Suyi mau tidak mau tercengang, merasa tidak dapat dipercaya. Penjahit tua itu sebenarnya berasal dari era setan. Ini tidak terduga, tidak? Menurut catatan kuno klan Shenmu, jika Anda ingin datang dari waktu dan ruang berbeda melintasi sungai waktu yang panjang, Anda harus memiliki Taoisme manusia abadi, atau kamu harus menguasai beberapa artefak terlarang. Meski begitu, ia hanya dapat memproyeksikan kekuatannya sendiri ke dunia saat ini, dan dewanya tidak dapat datang sendiri. Mungkinkah penjahit tua di dunia ini hanyalah tiruan? Memikirkan hal ini, Suyi menggosok alisnya. Segalanya tampak semakin rumit. Lupakan saja, mungkin saya akan mendapatkan jawabannya ketika saya membersihkan penjahit lama di masa depan. Suyi tidak lagi memikirkannya. Sekarang terlalu sedikit petunjuk, dan tidak mungkin menemukan jawaban yang benar hanya dengan spekulasi. Belum lagi, penjahit tua selalu licik, dia mungkin memang paman Sue Liu, tapi mungkin ada misteri yang tidak diketahui di dalamnya. Tugas paling mendesak adalah pergi ke keluarga Yun kuno sesegera mungkin. Suyi membuat keputusan. Keesokan harinya, Suyi menemukan Biksu Kongzhao dan berkata, apakah Anda punya cara untuk menemukan tempat persembunyian penjahit tua itu? Biksu Kongzhao menggelengkan kepalanya, ini sangat sulit, dan jimat 1000 mesin yang kuberikan padamu telah terungkap. Dengan benda ini, ditakdirkan mustahil untuk menemukan lelaki tua itu lagi. Omong-omong, hatinya tergerak, mengingat satu hal, dan berkata, mungkin, kita bisa mulai dari si Hailu. Si Hailu, Suyi terkejut sejenak, ini adalah perusahaan teratas di dunia astral Sendu, dengan kekuatan di seluruh langit berbintang, dan memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Biksu Kongzhao berkata, iya, saya pernah menyelamatkan nyawa penjahit tua, dan bos di balik layar si Hailu yang membawa penjahit tua itu pergi setelahnya. Suyi berkata sambil berpikir, orang yang menyebut dirinya, Tuan Akuntan. Bos di balik layar gedung si Hai adalah pria yang sangat misterius yang selalu menyebut dirinya, Mister. Ini dia, Biksu Kongzhao berkata, penjahit tua pada waktu itu terluka parah dan hampir mati. Dalam keadaan ini, dia memilih untuk membiarkan akuntan dari si Hailu menjemputnya. Jelas, dia sepenuhnya mempercayainya. Suyi mengangguk dan berkata, dimengerti, ketika saya pergi ke klan Yun kuno, saya akan mengobrol dengan akuntan kaya. Apa yang kamu lakukan di Yuns? Biksu Kongzhao tercengang. Saya akan berbicara dengan Anda ketika saya kembali. Suyi berkata, dan pergi ke kuil Jiekong. Kamu harus hati-hati. Suyi melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang, menunjukkan bahwa dia mengerti. King Si Jianxian menghela nafas. Di malam hari 2 hari yang lalu, Suyi kembali dari Zixiaotai dan berangkat ke klan Yun kuno pagi ini. Mungkin, inilah alasan mengapa rekan Taois Su begitu kuat. Biksu Pedang Jekong berkata, dunia ini penuh dengan kekacauan, dan kamu dapat memotongnya dengan pedangmu sendiri. Hanya dengan cara ini kamu dapat mengasah hati pedang yang paling tajam. Gunung Emas, pengadilan leluhur klan Yun kuno. Salah satu gunung paling terkenal dan tempat terberkati di dunia astral Sendu. Dari zaman kuno hingga sekarang, area 3000 mil yang berpusat di Gunung Suci Jinxia seperti area terlarang, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin dari klan Yun kuno. Di Gunung Jinxia yang kuno dan kuat, dengan mata air dan air terjun yang terbang, hutan lebat dan bambu, semua jenis bangunan kuno berjajar, seperti pemandangan negeri dongeng. Klan Yun hari ini penuh dengan kegembiraan dan lentera, dan jamuan pernikahan akan segera dimulai. Putra kedua patriark, Yun Chaofeng, akan menikahi Feng Lingzi, putri patriark klan Roh King Luan. Para tokoh besar keluarga Yun dan tokoh besar keluarga Feng semuanya telah tiba. Selain itu, keluarga Yun juga mengundang tamu dari suku kuno lainnya. Bahkan beberapa tokoh besar Taoisme kuno diundang. Bisa dibilang penuh dengan teman dan talenta. Bahkan, apalagi karakter biasa, bahkan beberapa kekuatan kelas 1 dunia tidak memenuhi syarat untuk datang ke klan Yun kuno untuk mengadakan perjamuan. Perjamuan pernikahan telah ditetapkan, tetapi upacara pernikahan belum dimulai. Semua tamu,
Mengobrol. Topik yang dibahas hampir semuanya terkait dengan pertempuran Xiaotai 3 hari lalu. Tidak ada yang tahu bahwa Su Yi, protagonis dari pertempuran pertama di Xiaotai, sedang menuju Jinxia Sensan sendirian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1361. Klan Yun kuno, Aula Tianluo. Sekelompok tamu terhormat hadir. Kebanyakan adalah barang antik tua di tingkat gua. Beberapa berasal dari klan Feng klan Roh King Luan, beberapa dari klan Wen klan kuno, dan beberapa dari kekuatan top lainnya. Pembangkit tenaga listrik dari garis Tao kuno Seng Xuan Jianzai juga ada di antara mereka. Status mereka pun semakin lepas, meski mereka semua sudah mati, penampilan mereka tak berbeda dengan orang biasa. Ni Yunyuan, Seng Xuan Jianzai adalah sosok senior dengan kekuatan yang tak terduga. Ketika semua orang di antara penonton sesekali melirik Ni Yunyuan, mereka kurang lebih hormat. Di belakang klan Yun dari klan kuno, berdiri Seng Xuan Jianzai. Dan hari ini, selain Seng Xuan Jianzai, ada juga tamu terhormat dari tradisi Tao kuno lainnya, yang mungkin tidak sebagus Ni Yunyuan dalam hal identitas, tetapi bagaimanapun juga, mereka mewakili kekuatan kuno, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormati. Saat ini, pesta pernikahan keluarga Yun belum dimulai, dan semua orang di ruangan itu berbicara dengan suara rendah. Menurut pendapat saya, orang-orang Su, Zhou, dan Zong mungkin tidak akan datang. Seseorang berbisik. Kalimat ini membuat banyak penonton menghela nafas. Dalam pertempuran Xiaotai, karakter alam Ascension dari 3 penjaga kuno Taoisme berpartisipasi di dalamnya, tetapi pada akhirnya seluruh pasukan dihancurkan, dan tidak ada yang selamat. Di antaranya, kematian Zong Tianquan dan Zhou Hanshan menyebabkan gempa bumi besar. Setelah mengalami kegagalan seperti itu, bagaimana mungkin mereka masih tega datang ke perjamuan? Setelah pertempuran ini, prestise Guanzu telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia sekarang ini, dimanapun para biksu muncul, mereka akan membicarakan tentang prestasi Guanzu, yang telah menjadi tontonan. Seseorang menghela nafas dan terlihat rumit. Berita pertempuran di Xiaotai 3 hari lalu masih menjadi sensasi di semua kalangan langit berbintang, dan itu telah berlangsung lama. Awasi Tuhan, jadilah pemenang terbesar dari pertempuran ini, dan dihormati serta dikagumi oleh para biksu di dunia. Sebaliknya, kekuatan yang dikalahkan dalam pertempuran pertama Xiaotai, apakah itu garis keturunan Tao kuno atau klan Tao kuno seperti keluarga Zong, semuanya dipermalukan dan prestise mereka rusak parah. Bahkan, menjadi lelucon di mata dunia. Saya pikir reinkarnasi dari Master akan ditakdirkan untuk sulit untuk melanjutkan kejayaan masa lalu. Siapa yang mengira bahwa kekuatan tempurnya saat ini telah jauh melebihi puncak kehidupan sebelumnya? Seseorang menghela nafas, sebelumnya, aku tidak pernah berani membayangkan bagaimana kultivasi tingkat raja kerajaan bisa memiliki kekuatan tempur yang menantang surga. Semua orang minum dan mengobrol, dan mereka semua malu. Dalam pertempuran Xiaotai, rekor Guanzu dapat sepenuhnya digambarkan oleh karakter, mekar di masa lalu dan bersinar di masa sekarang. Ini juga membuat banyak orang terkejut. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang Guanzu saat ini, kata-katanya sangat terkendali, dan saya tidak berani membuat penilaian. Ini adalah gengsi untuk membunuh. Tetapi justru karena inilah penonton akan sepenuhnya bermusuhan dengan kekuatan besar itu, tidak perlu memikirkannya, dia harus dilikuidasi di masa depan. Tiba-tiba, seorang pria bermantel bulu mengeluarkan suara. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas dan mengenali identitas pria bermantel bulu. Luo Xiaoyun, seorang tokoh hebat dalam sistem Tao Taiko di Huayang Xianshan. Huayang Immortal Mountain adalah kepala dari 7 sekte pedang besar di zaman kuno. Sejak zaman kuno, ada sejumlah peri pedang yang tiada taranya. Semua terdiam, tidak berani menjawab. Orang-orang seperti Luo Xiaoyun dapat memprediksi hidup dan mati penonton dengan cara ini, tapi mereka tidak berani. Bagus. Pada saat ini, Ni Yunyuan, yang mengenakan mahkota jubah Konfusianisme dan pohon willow yang berkibar, juga berkata dengan nada tenang, perubahan drastis di era ini hanya mengangkat tirai. Dalam periode waktu berikutnya, tidak hanya kekuatan tingkat alam sia yang akan muncul kembali di dunia, seperti bakat tak tertandingi dalam keturunan dewa, akan datang ke dunia satu demi satu lain. Omong-omong, Ni Yunyuan tersenyum sedikit, menunjukkan ekspresi antisipasi. Yang lebih penting, di tahun-tahun mendatang, peri manusia, yang pernah menjelajahi dunia di zaman kuno pasti akan muncul kembali, dunia. Di aula, tiba-tiba ada embusan udara dingin. Semua orang terkejut dengan rahasia seperti itu, dan saling memandang dengan kaget. Seorang peri di dunia, akankah ia muncul kembali di dunia di masa depan? Ini benar-benar berita yang mengejutkan, dan ketika keluar, pasti akan menimbulkan gelombang. Meskipun manusia itu juga mati, mudah untuk membersihkan karakter seperti penonton. Ni Yunyuan berkata dengan enteng, bahkan, para dewa di dunia tidak perlu mengambil tindakan, sosok-sosok tak tertandingi di antara para penguasa besar alam sia dan keturunan abadi sudah cukup untuk tekan Su Yi itu. Dalam kata-katanya, dia tenang dan percaya diri,
seolah dia sangat yakin bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Hati semua orang semakin bergejolak, tak bisa tenang. Apa yang dikatakan saudara Ni sangat benar. Luo Xiaoyun dari Huayang Xianshan berkata sambil tersenyum, ketika saya datang ke perjamuan kali ini, saya mendengar beberapa orang tua dari sekte membicarakannya. Dalam waktu 3 bulan, sekelompok orang di tahap awal alam Siaksia mulai berbicara. Karakter, Anda dapat berjalan di dunia tanpa takut akan batasan aturan Sutian. Dengan kata lain, jangan melihat penonton yang sekarang menjadi sorotan, dia sedang dalam ayunan penuh, dan dalam 3 bulan, dia akan menderita bencana. Suasana di aula itu membosankan, dan setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka semua dikejutkan oleh rahasia yang dibocorkan oleh Luo Xiaoyun dan Ni Yunyuan. Saya juga menantikan hari itu. Suara tawa yang hangat terdengar. Seorang pria parubaya tinggi kurus berjalan ke aula. Orang di sini adalah kepala klan Yun, Yun Changhong. Seorang pria kuat yang telah menginjakkan kaki di jalan bulu-bulu di area terlarang Feixian belum lama ini. Semua orang berdiri dan memberi salam. Ni Yunyuan dan Luo Xiaoyun, tokoh besar dari Taoisme Taiko, juga menyambut mereka dengan senyuman. Sama-sama, Yun Changhong tersenyum dan melambai, kali ini, Yun juga mengundang Primo, tapi sayangnya Primo memiliki urusan penting dan tidak punya waktu untuk menghadiri jamuan makan, tapi Primo sudah mengirim utusan untuk datang, di sini, ketika utusan itu tiba, kita akan mengadakan pesta. Primo, tentu saja Mo Qingzhou. Semua orang tergerak, bahwa keturunan abadi yang mulia dan istimewa mungkin tidak terkenal, tetapi siapa yang tidak yakin, Mo Qingzhou adalah eksistensi kelas 1 di antara keturunan abadi. Namun, tidak ada yang mengira bahwa klan Yun dari klan kuno benar-benar akan bersaing dengan Mo Qingzhou. Pada saat ini, Ni Yunyuan dan Luo Xiaoyun, tokoh besar dari pasukan kuno, jelas sedikit terkejut, dan tidak bisa tidak melirik Yun Changhong. Melihat ekspresi semua orang, Yun Changhong tidak bisa menahan perasaan puas diri. Mereka selalu tidak menonjolkan diri dalam pekerjaan mereka. Namun terkadang, saya tidak keberatan mengungkapkan detailnya kepada dunia. Patriark, upacara pernikahan Tuan Muda sudah siap. Seorang pelayan tua bergegas melapor. Yun Changhong segera tersenyum dan berkata, silakan mengemudi dan pergi bersama Yun ke Jinxia Dojo. Upacara pernikahan hari ini akan diadakan di Jinxia Dojo. Pada saat itu, pengantin baru akan menyelesaikan upacara khusyuk dan sakral di hadapan para tetua dari 2 klan dan tamu yang tak terhitung jumlahnya. Bagi klan Yun, pelindung kuno Taoisme, pernikahan sepasang keturunan muda tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan warisan dan kekuatan Anda kepada para tamu yang datang ke perjamuan. Terutama di dunia sekarang ini, zaman berubah drastis, dan angin bertiup kencang. Klan Yun kuno juga perlu membiarkan dunia memahami kembali kekuatan mereka sendiri. Jinxia Dojo, dibangun di sisi tebing di puncak gunung, dapat menampung ribuan orang. Pada saat ini, perjamuan di dojo sudah disiapkan, dan para tamu yang datang untuk memberi selamat semua hadir, mengobrol satu sama lain, dan itu sangat meriah. Di depan dojo, berdiri sepasang pria dan wanita berdandan. Pria dengan alis pedang dan mata bintang, dengan semangat heroik yang kuat, adalah Yun Chaofeng, putra kedua dari kepala keluarga Yun. Upacara pernikahan akan dimulai, dan Yun Chaofeng serta Feng Lingzi sedang menunggu. Segera, ketika Patriark Yun Changhong tiba dengan sekelompok tamu paling terhormat, itu segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Para tamu semua berdiri untuk menyambut. Akhirnya, Yun Changhong, Ni Yunyuan, Luo Xiaoyun dan yang lainnya semua duduk di platform batu giok di depan dojo. Ayah, apakah upacara akan segera dimulai? Yun Chaofeng mau tak mau bertanya. Mau buru-buru, saya harus menunggu tamu terhormat datang. Jika tamu itu tidak datang, upacara tidak bisa dimulai. Yun Changhong menanggapi dengan senyuman. Menunggu orang lain, hati semua orang yang hadir tergerak, tamu terhormat seperti apa yang seharusnya, dan Patriark klan Yun harus memberi perhatian seperti itu. Tiba-tiba, ada seruan dan keributan di depan gerbang gunung yang jauh. Hari ini adalah hari besar keluarga Yun, beraninya ada orang yang datang membuat masalah. Di dojo, banyak tamu yang terkejut. Di langit berbintang ini, siapa yang telah memakan empedu hati beruang dan macan tutul, dan berani pergi ke klan Yun kuno untuk membuat masalah. Gila, pergi dan lihat. Yun Changhong sedikit mengernyit dan memberi perintah dengan tenang. Ya, seorang budak tua mengambil pesanannya. Setelah itu, Yun Changhong berdiri, mengangkat gelas anggur di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, hari ini adalah hari kegembiraan besar putraku. Sebelum aula pernikahan dimulai, Yun Mo akan memberi semua orang bersulang. Semua orang bangun dan mengambil kacamata mereka. Tapi ketika semua orang ingin meminumnya, jeritan ketakutan terdengar dari gerbang gunung, Patriark, itu tidak baik, penonton mendobrak gerbang gunung keluarga saya. Suara itu menembus langit, membuat suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan sunyi. Tonton, judul ini seperti petir yang menyambar hati semua orang, dan banyak orang kaget.
Beberapa orang gemetar, jari-jari mereka menjentikkan, dan gelas anggur jatuh ke tanah. Melihat Yun Changhong lagi, dia jelas terkejut, dan ekspresinya tidak pasti. Anggota bangsawan seperti Ni Yunyuan dan Luo Xiaoyun di samping mengerutkan kening. Pemirsa, bagaimana bisa ada di sini saat ini? Ini benar-benar tidak terduga. Saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Anda keluarga Yun. Mengapa Anda tidak bisa mengatakannya dengan baik? Anda menjelaskannya kepada saya. Suara acuh tak acuh terdengar. Budak tua yang menerima pesanan. Dia sangat sedih dan malu sekarang, jatuh ke tanah dan berteriak. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Semua mata di tempat kejadian sudah secara tidak sadar melihat ke arah suara acuh tak acuh itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1362. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sesosok muncul dari langit jauh. Cahaya langit yang terang dan terang memercik pada sosoknya yang halus, menambah atmosfer transenden. Ini Suyi. Dengan kemampuannya saat ini, tidak sulit untuk menyelinap ke Gunung Suci Jinxia dari klan Yun kuno tanpa suara. Tapi dia tidak melakukannya. Lakukan saja seperti itu. Dan ketika mereka melihatnya muncul, sekelompok pria kuat dari klan Yun kuno segera melangkah maju dan mencoba menghentikannya. Mundur, Patriark Yun Changhong berteriak. Tiba-tiba, para ahli klan Yun itu semua bubar, hanya melihat Suyi, selain cemburu, itu lebih bermusuhan. Hari ini adalah hari bahagia klan Yun klan kuno mereka, tetapi tuannya datang tanpa diundang, dan bahkan memaksa masuk melalui gerbang gunung dan melukai budak tua di samping kepala klan. Pada pandangan pertama, dia di sini untuk membuat masalah. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak bermusuhan? Tapi kali ini, Yun Changhong tertawa terbahak-bahak dan berkata, kehadiran penonton benar-benar mengejutkan Yun, dan masih jauh untuk menyambutnya, jadi jangan kaget. Berbicara, dia menyerah. Pikiran dan sikap seperti itu membuat semua orang tercengang. Mengetahui penontonnya tidak baik, tapi di wilayahnya sendiri, Yun Changhong tetap tenang dan menyapa dengan senyuman, keberanian ini memang luar biasa. Tanpa diduga, Suyi mengabaikan Yun Changhong sama sekali. Setelah dia tiba di Jinxia Dojo, dia melihat budak tua yang jatuh ke tanah dan berkata, ayo, jelaskan padaku, apa yang buruk. Budak tua itu gemetaran, menatap Patriark Yun Changhong seolah meminta bantuan. Wajah Yun Changhong tiba-tiba menjadi muram. Pada akhirnya, Yun Changhong menahan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bawahanku bodoh, Anda telah tersinggung sebelumnya, dan Anda seharusnya tidak mempedulikannya. Pada saat yang sama, Luo Xiaoyun dari Huayang Xianshan berkata perlahan, seorang pengamat yang bermartabat, bukankah seharusnya kamu memiliki pengetahuan yang sama sebagai seorang pelayan? Suasananya membosankan dan menyedihkan. Dojo Jinxia yang asli penuh dengan teman, berseri-seri dan hidup. Tetapi dengan kedatangan Suyi, itu seperti hawa dingin yang melanda langit dan bumi, membuat semua orang yang hadir terdiam. Anjing jahat menghalangi, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Suyi mengangkat matanya dan menatap Yun Changhong. Adapun Luo Xiaoyun dari Gunung Abadi Huayang, dia langsung diabaikan. Ekspresi Yun Changhong tidak menentu untuk sementara waktu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Tuan para dewa datang kali ini untuk Hesi, tentu saja itu akan menjadi kehormatan besar bagi keluarga Yun saya, tetapi jika tidak, Anda mungkin juga mengungkapkan pikiran Anda. Semuanya mengangguk. Suyi menyesap anggur, memikirkannya, dan berkata dengan lembut, biarkan Lao Wei pergi, kali ini aku hanya akan membunuh pelakunya, bukan klannya. Jika tidak, pada hari bahagia hari ini, mungkin ini adalah hari pengorbanan untuk seluruh klan Yunmu. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Saya tidak tahu berapa banyak hati yang bergetar, hanya untuk menyadari bahwa penonton sebenarnya ada di sini untuk menghancurkan klan Yun kuno. Lei tua, siapa ini? Tidak hanya para tamu yang terkejut, tetapi banyak dari klan Yun yang hadir bingung dan jelas tidak tahu situasinya. Untuk sesaat, semua mata tertuju. Yun Changhong. Saya melihat Yun Changhong mengerutkan kening dan berkata, Wei tua. Mungkinkah pelayan tua yang dulu mengikuti Guanzu? Saya kenal dia, tapi apa hubungannya dengan klan Yun kuno saya? Semua orang tercengang. Dulu, ketika Guanzu berkeliling dunia, dia sering ditemani oleh pelayan tua yang lumpuh. Tidak diragukan lagi, Wei tua di mulut Guanzu adalah orang ini. Suyi menatap Yun Changhong dalam-dalam dan berkata, apakah menurutmu aku akan datang untuk meminta seseorang tanpa alasan? Tidak menunggu Yun Changhong berbicara, Suyi berkata dengan acuh tak acuh, penjahit tua telah memberitahu saya apa yang terjadi saat itu, jika Anda masih berpura-pura bingung. Omong-omong, Suyi menyapukan pandangannya ke sekeliling, hari ini, di sini, darah akan mengalir ke sungai, dan klan kunomu, klan Yun, akan dihapus dari dunia. Yun Changhong tampak murung dan tidak yakin. Dan Luo Xiaoyun dari Huayang Xianshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, ini tentang memusnahkan keluarga, dan juga membuat tempat ini menjadi sungai darah. Anda melihat prestise besar tuannya. Saya benar-benar berpikir bahwa setelah pengalaman dalam pertempuran Xiaotai, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkanmu.
Su Yi akhirnya menoleh dan berkata, kamu ingin membela keluarga Yun. Luo Xiaoyun berkata dengan wajah tanpa ekspresi, orang-orang yang hadir semuanya adalah tamu undangan untuk menonton upacara. Saya percaya bahwa mereka semua seperti saya, dan mereka tidak akan pernah melihat Anda lancang di sini. Begitu kata-kata ini keluar, banyak tamu yang hadir berubah menjadi hijau dan mengutuk dalam hati mereka. Saya ingin tegar dengan tuannya, apa artinya menarik orang lain ke dalam air? Tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Karena setelah dijelaskan, itu tidak hanya akan menyinggung Luo Xiaoyun, tetapi juga menyinggung klan Yun kuno. Rekan Taois, hari ini adalah hari bahagia dari klan Yun kuno. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan bagimu untuk menjadi begitu tidak diundang dan agresif? Ni Yunyuan dari Seng Xuan Jianzai membuka mulutnya, dia tampak acuh tak acuh, dan berkata, dengarkan saran saya, jika Anda ingin menyelesaikan masalah, Anda harus lebih menahan diri, meskipun saya tidak tahu apakah Wei tua itu ada di klan kuno. Tetapi sangat jelas bahwa peran Sandera sangat mudah untuk menghadapi kejadian tak terduga. Ada jarum tersembunyi di dalam kata-kata, mengungkapkan ancaman samar. Siapa kamu? Su Yi bertanya. Ni Yunyuan tersenyum dan berkata, Ni Yunyuan tersayang, dari Seng Xuan Jianzai. Dalam keadaan normal, setelah dia melaporkan asal-usulnya, itu sudah cukup untuk menyelesaikan banyak perselisihan. Alasannya sangat sederhana. Di antara tradisi Tao kuno di dunia saat ini, Seng Xuan Jianzai jelas merupakan yang teratas, dan hanya ada segelintir orang yang dapat menandinginya. Melihat Su Yi hanya mendengus dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Ni Yunyuan, senyum di wajahnya semakin kuat. Su Yi berkata dengan santai, jika kamu tidak ingin mati, diam saja, jika tidak, aku tidak keberatan mengirimmu pergi dulu. Berbicara, dia memandang Luo Xiaoyun, dan kamu. Tiba-tiba, baik Ni Yunyuan maupun Luo Xiaoyun sangat marah. Di mata publik, diancam oleh Su Yi seperti ini membuat martabat mereka menjadi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, mereka menahan diri. Bayangan pohon nama. 3 hari yang lalu, dampak pertempuran pertama di Zixiaotai masih terasa. Ketika Su Yi tidak peduli dengan identitas dan asal mereka, beraninya mereka melawan Su Yi. Adegan ini membuat semua orang yang hadir semakin tercengang dan hati mereka bergejolak. Penonton, seperti yang diharapkan, sekuat sebelumnya. Belum lagi membobol wilayah klan Yun kuno sendirian, dia tidak takut akan hal itu, dan dia tidak memperhatikan orang-orang hebat dari Taoisme kuno yang hadir. Itu pilihanmu. Su Yi menatap Yun Chang. Pelangi. Tiba-tiba, semua anggota klan Yun yang hadir merasakan tekanan besar. Meskipun penontonnya kuat dan mendominasi saat ini, tetapi di hadapan keberadaan orang yang pernah membunuh ratusan karakter berbulu ini, siapa yang tidak takut? Mungkinkah seseorang datang ke keluarga Yun Anda untuk membuat masalah hari ini? Oh, coba saya lihat orang gila mana yang berani. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar di gerbang gunung. Diiringi suara itu, suara pecahnya udara tiba-tiba terdengar, dan seseorang bergerak dari langit. Semua mata tertuju. Dalam sekejap, dia datang ke Jin Xia Dojo. Ketika dia melihat orang ini, Patriark Yun Changhong segera menunjukkan ekspresi bahagia, dan berkata, ternyata itu adalah senior Li Zong, dan menyambutnya adalah kesalahan, jadi jangan kaget. Li Zong, salah satu dari 9 Raja Iblis teratas di zaman kuno, juga merupakan bawahan yang kuat di samping peri Mo Qingzhou. Kedatangannya menyebabkan keributan di antara pusat kekuatan-kekuatan kuno yang hadir. Saya hanya bisa terkejut. Saya tidak menyangka bahwa kali ini upacara pernikahan klan Yun kuno akan mengundang orang yang sangat penting. Senior Li Zong datang tepat waktu. Luo Xiaoyun segar, mengangkat tangannya dan menunjuk Su Yi, dan berkata, orang yang datang ke keluarga Yun untuk membuat masalah hari ini adalah yang bermargasu. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Yun dan jadikan tempat ini sungai darah. Tapi begitu kata-kata itu keluar, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Faktanya, semua orang yang hadir merasa ada yang tidak beres saat ini. Setelah Li Zong tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu yang sulit dipercaya, jadi dia tertegun untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Suasana juga mulai tenang. Bagi Li Zong, suasana hati hanyalah seekor anjing. Kali ini dia diperintahkan untuk datang, mengirim beberapa hadiah, dan berjalan melewati tempat kejadian. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah tiba, saya bertemu dengan kenalan. Saya tidak menyangka bahwa kenalan ini jelas merupakan pengunjung yang buruk. Kamu kenapa lagi? Su Yi memecah keheningan dan mengerutkan kening. Di mana saya bisa melihat pria tua ini? Melihat Li Zong bangun dari mimpi, dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah Su Yi sambil tersenyum. Ternyata itu adalah sesama Taois Su. Lihatlah Hai Han. Tampilan yang awas dan hati-hati membuat penonton tercengang dan tercengang. Apa? Utusan di samping peri Mo Qingzhou, seorang raja abadi yang terkenal di zaman kuno, bagaimana dia bisa meminta maaf kepada penonton? Mata Yun Changhong tiba-tiba menyusut. Tubuh Ni Yunyuan membeku dan dia sok. Luo Xiaoyun mengerang dalam hatinya,
wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak keras. Suasana di venue menjadi semakin mati dan membosankan. Semua orang seperti lautan badai. Li Zong tampaknya tidak menyadari semua ini, dan mempertahankan sikap membungkukkan tangannya. Dia telah berusaha sendiri dan memilih untuk mengungkapkan kebaikannya kepada Su Yi. Ini pasti akan benar-benar menyinggung klan Yun kuno, tetapi sebagai perbandingan, dia lebih enggan menyinggung Su Yi saat ini. Belum lagi, Peri Mo Qingzhou membutuhkan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan Su Yi, dan bahkan Peri Hong Yun pernah mendukung Su Yi. Tentu saja, yang paling penting adalah jika kesempatan ini dapat memenangkan keberuntungan, kutukan pada Li Zong akan terangkat di masa depan. Memikirkan hal ini, Li Zong tidak lagi bingung. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1363. Suasananya sepi dan sunyi. Su Yi melihat apa yang dipikirkan Li Zong sekilas, dan berkata, saya ingin menyelesaikan akun dengan klan Yun kuno. Jika Anda tidak tahu alasannya. Sebelum dia selesai berbicara, Li Zong berkata dengan perasaan lega, jangan khawatir, rekan Taois, orang tua ini dapat memahami pentingnya hal itu. Adegan ini membuat Yun Changhong dan orang-orang dari klan Yun tenggelam. Tidak diragukan lagi, Li Zong tidak lagi diharapkan untuk membantu mereka. Mata Su Yi tertuju pada Luo Xiaoyun. Pada saat ini, Luo Xiaoyun merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Mengirim Anda dalam perjalanan terlebih dahulu. Su Yi berbicara dengan tenang. Berteriak, pedang menghujani, mencerminkan adegan reinkarnasi yang gelap dan misterius dari 6 alam. Luo Xiaoyun ngeri, dan segera mengeluarkan si pembunuh di bagian bawah kotak. Boom! Pagoda 9 lantai muncul, dan ribuan lampu peri menggantung, berkolusi menjadi tirai tipis seperti garis besar dunia, melindungi tubuh Luo Xiaoyun. Pagoda 9 alam Ling Yuan. Setelah Anda melemparkannya, Anda dapat membentuk 9 garis besar dunia untuk memblokir hidup Anda. Di mata semua orang, Luo Xiaoyun tampaknya berdiri di tempat, tetapi pada kenyataannya, itu seperti berada di luar 9 dunia, sangat jauh. Betapa menakutkannya Taoisme Su Yi sekarang, ketika dia bertarung di Zixiaotai, dia dapat dengan mudah membunuh ratusan pembudidaya alam Ascension. Saya mendengar suara ledakan. Tidak, Luo Xiaoyun berteriak ngeri. Saya melihat sosoknya tertutup oleh hujan pedang, dan dalam sekejap mata dia menghilang. Beberapa pembangkit tenaga Tao Taiko terdekat telah lama menghindarinya untuk pertama kalinya. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua terkejut dan terpana. Untuk jiwa-jiwa yang mati ini, kekuatan reinkarnasi hanyalah musuh alami, dan tidak ada solusi. Terutama Ni Yunyuan, seluruh tubuhnya gemetar karena shock, wajahnya membiru dan putih, dengan perasaan seumur hidupnya. Dia yakin jika dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara sekarang, nasibnya akan sama dengan Luo Xiaoyun. Pada saat ini, semua orang yang hadir gemetar dan mau tak mau mengingat bahwa barusan, Su Yi pernah berkata untuk tutup mulut Ni Yunyuan dan Luo Xiaoyun, jika tidak, mereka akan dibunuh. Tapi tidak ada yang mengira Su Yi benar-benar akan melakukannya dan membunuh Luo Xiaoyun dengan satu pedang. Guanzu, apa pendapatmu tentang keluarga Yunku? Yun Changhong sangat marah, wajahnya pucat pasi. Di wilayahnya sendiri, Su Yi dengan tidak hati-hati menembak dan membunuh Luo Xiaoyun, yang hanya merupakan tamparan tatap muka. Su Yiyun berkata dengan tenang, di mata orang lain, tempat ini mungkin adalah kolam naga dan sarang harimau, tetapi di mataku, ini seperti memasuki dunia yang bukan siapa-siapa. Semuanya, tanah tak berpenghuni. Apakah mereka bukan manusia? Tidak ada yang berani berbicara. Siapa yang berani bergabung dalam badai ini? Tidak ada tanah. Hahaha, tanah yang tidak bertuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Tiba-tiba terdengar tawa di kejauhan, membunuh. Kekosongan bergejolak, dan sekelompok sosok menakutkan datang. Ada lebih dari 20 orang. Semua adalah karakter berbulu. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah perak yang tampak seperti remaja, dengan rambut putih seperti salju, dan cahaya peri mengalir di sekujur tubuhnya, seperti dewa. 3 paman. Yun Changhong merasa lega, menunjukkan kegembiraan. Saya menyapanya sebentar. Anggota klan Yun itu juga bersemangat. Pendatang adalah sekelompok barang antik tua dari klan mereka yang telah menginjakan kaki di alam Ascension. Pemuda berjubah perak yang dipimpinnya adalah 3 paman, di mulut Yun Changhong, dan namanya Yun Huantian. Keluarga Yun adalah barang antik tingkat fosil yang hidup, dan senioritasnya menakutkan. Penatua Tai, Anda juga di sini. Hampir pada saat yang sama, Ni Yunyuan tampak sangat gembira dan menyadari bahwa di antara kelompok karakter Ascension Realm yang datang ke lapangan, ada 2 orang tua dari Sengsuan Jianzai mereka. Di antara mereka, seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dan mahkota batu giok, membawa kotak pedang ungu. Keduanya adalah 2 tokoh senior Sengsuan Jianzai. Mereka adalah Wei Changfu dan Ruan Caixi. Semuanya memiliki kekuatan untuk mengangkat ranah Xiaxia. Alasan mengapa mereka bisa berjalan di dunia adalah karena mereka membawa harta rahasia di tubuh mereka, yang cukup untuk menghindari serangan balik dari aturan Zhou Tian. Pada saat ini,
Ketika sekelompok karakter yang muncul dari keluarga Yun yang dipimpin oleh Yun Huantian tiba bersama dengan Chang Fu dan Ruan Chaizi, penjaga favorit Seng Xuan Jianzai, suasana di tempat itu tiba-tiba berubah. Semua tamu gemetar ketakutan, menyadari bahwa kekacauan hari ini semakin serius, dan pertempuran yang tidak terduga kemungkinan akan dipentaskan. Semua mata selalu tertuju pada Su Yi. Tanpa diduga, bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, Su Yi masih tenang, dan tidak menunjukkan kegugupan sedikitpun. Saya bahkan langsung mengabaikan keberadaan alam kenaikan yang akan datang itu, hanya memandang Yun Changhong dan berkata, hanya ada 3 hal, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, pilihan apa yang Anda buat? Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi semakin membosankan. Suasana dingin menyebar di lapangan seperti tanah longsor dan tsunami. Yun Huantian, Wei Changfu, Ruan Chaizi dan lebih dari 20 tokoh di alam Ascension semuanya mengerutkan kening. Saya tidak percaya, kedatangan mereka diabaikan. Yun Changhong juga tenggelam. Bukankah pengamat ini masih melihat situasi dengan jelas? Pada saat ini, seorang tamu tidak dapat menahan diri untuk tergagap. Tuan Guanzu, dapatkah Anda mengizinkan saya untuk mengungsi dari tempat ini terlebih dahulu? Wajahnya lebih jelek daripada menangis. Tamu lain juga. Saya datang ke pesta pernikahan dengan gembira, siapa sangka badai seperti itu akan dihadapi, dan bahkan hidup saya mungkin terpengaruh, siapa yang tahan? Su Yi mengangguk dan berkata, tidak masalah siapa kamu bisa pergi. Semua tamu merasa lega, dan pemandangan seperti itu membuat Yun Changhong, Yun Huantian, dan tokoh besar lainnya dari keluarga Yun benar-benar marah. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Yun mereka, tetapi di situs keluarga Yun mereka, para tamu begitu ketakutan sehingga mereka pergi lebih awal. Yang lebih menjengkelkan adalah sebelum para tamu itu pergi, mereka bahkan harus mendapatkan persetujuan dari orang luar seperti tuannya. Di mana letak wajah keluarga Yun mereka? Jika ini menyebar, bagaimana seharusnya semua lingkaran di langit berbintang memandang keluarga Yun mereka? Jangan terburu-buru untuk pergi, semuanya, bahkan jika Anda khawatir terlibat dalam badai, Anda dapat menunggu di kejauhan. Ketika badai mereda, saya akan mengadakan pernikahan perjamuan untukmu. Yun Huantian, dengan rambut putih seperti salju dan penampilan muda, berbicara dengan suara yang dalam, tidak dapat mentolerir hal ini terjadi. Tamu-tamu itu mengerang dalam hati mereka, tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menggigit peluru dan memilih untuk tinggal, berdiri di tempat yang sangat jauh dan menunggu dalam diam. Yun Huantian memandang Li Zong lagi, dan berkata, rekan Taois, kamu memilih untuk berdiri di perkemahan penonton, apakah itu juga mewakili sikap Peri Mo Qingzhou? Li Zong menghela nafas, bisakah kalian semua mendengarkan orang tua ini? Yun Huantian berkata, semua telinga. Li Zong berkata dengan sungguh-sungguh, jika Wei tua itu benar-benar ada di tangan keluarga Yunmu, yang terbaik adalah melepaskannya sesegera mungkin. Dengan cara ini, mungkin ada ruang untuk bermanuver di dalamnya, situasi hari ini. Jika tidak, Li Zong mengerutkan kening dan akhirnya terdiam. Ingin bertarung dengan sang master. Saya khawatir saya akan bersujud. Su Yi, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, tidak mengatakan apa-apa lagi dan memegang pedang dunia di tangannya. Adegan ini membuat kelopak mata semua orang terbelalak. Awasi Tuhan, ini untuk melakukannya secara langsung. Di mata Yun Changhong, tindakan seperti itu telah menjadi provokasi yang hebat. Tingkat, berbicara, matanya seperti listrik, seolah-olah dia akan menyingkir, dia menatap Su Yi dengan dingin, dan berkata, orang tua lumpuh itu memang ada di tangan klanku, ingin menyelamatkannya. Ya, serahkan padamu. Dengan makna reinkarnasi yang mendalam di tubuhmu, aku segera melepaskan orang itu. Penonton gempar. Ini seperti mengklarifikasi sesuatu. Su Yi mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam pot, matanya menyapu penonton, dan akhirnya menatap Yun Changhong. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda tidak membiarkan siapapun pergi, keluarga Yun akan dihapus dari dunia. Suara membosankan itu masih bergema, dan Su Yi tiba-tiba memiliki niat pedang yang melesat ke langit. Langit dan bumi berguncang, dan kehampaan bergetar. Dan Su Yi, yang sudah melangkah ke langit, datang ke bawah langit, dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Semua orang menarik napas. Namun, melihat Yun Huan, kakek tua dari keluarga Yun, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia tampak sangat bahagia, dan berkata, Guanzu, kamu menyebut dirimu jebakan. Sejujurnya, ketika berita kepulanganmu ke langit berbintang keluar, keluargaku sudah menduga hari seperti itu akan datang, jadi aku membuat persiapan penuh lebih awal dan menunggu kesempatan. Saya mengundang Anda untuk memasuki Guci, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda datang tanpa diundang, yang benar-benar mengejutkan. Berbicara, Yun Huantian tidak bisa menahan tawa. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Yun punya rencana. Tidak heran, bahkan di hadapan penonton yang bersinar dalam pertempuran Zixiaotai, mereka berani memilih untuk mati. Hati Li Zong juga tenggelam, menyadari ada yang tidak beres.
Dia di sini untuk mengirim arang di salju, bukan untuk melihat Su Yi pergi. Namun, ketika Li Zong akan mengatakan sesuatu, semuanya sudah terlambat. Boom! Saya melihat gunung Jinxia Divine yang besar, yang bergetar hebat. Selanjutnya, cahaya peri yang terang dan menyilaukan naik ke langit, mengaduk 9 hari, menjalin kehampaan untuk membangun formasi terlarang yang agung dan misterius. 36 pedang, masing-masing duduk di satu sisi, cahaya peri sangat indah, dan niat membunuhnya liar. Langit dan bumi menjadi gelap, dan awan di 10 penjuru runtuh. Adapun Su Yi, dia terjebak dalam arai terlarang, dikelilingi oleh energi pedang, cahaya abadi yang perkasa, dan fluktuasi arai terlarang yang menakutkan, seperti ombak yang mengamuk, sepenuhnya menghalangi rute pelariannya. Seperti burung dalam sangkar, sulit untuk terbang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Li Zong dan orang lain yang berada di alam merah, dan dia tidak bisa menahan napas dan mengubah warnanya sepenuhnya. Ini ternyata formasi pedang abadi yang nyata. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1364. Formasi pedang berlari dengan keras, dan cahaya peri sangat besar. Semua orang ngeri dan ngeri. Siapa yang akan membayangkan bahwa formasi pedang abadi yang menakutkan akan didirikan di situs klan Yun kuno? Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga saya tidak pernah terlibat dalam perselisihan dunia, dan itu memang terlalu sederhana. Sekarang, saya akan menggunakan kematian penonton untuk mengungkapkan kekuatannya ke dunia luar. Yun Huantian berbicara dengan acuh tak acuh. Alisnya penuh kebanggaan. Segera, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, hari ini saya dapat menggunakan 36 formasi pedang abadi, untuk menjebak dan membunuh penonton, berkat bantuan kalian berdua. Setelah kematian, rahasia reinkarnasi di tubuhnya harus menjadi bagian dari Seng Xuan Jiansai. Guard Changfu dan Ruan Chaizi keduanya tertawa. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik klan Yun benar-benar mendidih dan bersemangat. Tidak peduli seberapa menantangnya dia akan mati secara tragis di klan kita. Pertempuran di Zixiaotai membuatnya berkembang, dan hari ini saatnya dia menghilang. Saya bisa membayangkan gejolak macam apa yang akan terjadi di dunia ketika dunia mengetahui berita kematian Guanzu di keluarga saya. Orang-orang dari klan Yun mengekspresikan emosi batin mereka sepuasnya. Ini adalah Sina Yun Chaofeng hari ini, dan saya tidak bisa menahan tawa di langit, dewa yang kekal. Di depan keluarga Yun saya, bagaimanapun, itu adalah ubin ayam. Anjing, biarkan disembelih. Tamu jarak tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam melihat ini. Sebelumnya, sikap Guanzu begitu tak tertandingi dan kuat, seolah-olah tidak memasuki ranah siapapun. Dalam sekejap mata, dia terjebak dalam formasi pedang abadi dan menjadi binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Ketidakkekalan hal-hal di dunia tidaklah demikian. Tuan dari Tuhan, belum mati. Li Zong mendengus dingin, bergema di langit. Semua orang melihat ke atas tanpa sadar. Dalam formasi pedang dao abadi, kekuatan penahan berjatuhan, dan 36 pedang dao yang terang beterbangan, setajam kilat, terus-menerus menebas Su Yi. Setiap pukulan sangat menakutkan, tapi pengepungan itu semua diblokir oleh Su Yi. Sosoknya berteleportasi seperti kilatan cahaya, dan pedang dunia terus mengenai, menghalangi pembunuhan tak terduga berulang kali. Sepertinya terus menghindar, cukup malu, tapi tidak terluka. Adegan seperti itu membuat banyak orang tercengang. Hal ini membuat Yun Changhong, Yun Huantian, dan lainnya cemberut. Untuk menyiapkan susunan pedang abadi ini, klan mereka mengumpulkan bahan ilahi tingkat bulu dalam jumlah yang tidak diketahui. Selain itu, ada banyak bahan ilahi abadi yang langka. Kekuatan semacam itu mungkin tidak sebanding dengan formasi abadi yang dikendalikan oleh makhluk abadi, dan membunuh orang-orang Juxia Realem di dunia ini bukanlah masalah. Tapi sekarang, Su Yi, yang dikepung, tidak langsung terbunuh. Ini tidak terduga. Jangan lupa, dalam pertempuran asli Zixiaotai, lebih dari selusin orang dari alam Xiaxia dan Fudongli, keturunan keabadian, bergabung dan gagal memenangkan pertempuran. Ini bermargasu, tidak mengherankan bahwa dia bisa berjuang sampai sekarang. Wei Changfu tertawa dan berkata, mungkin, dengan formasi pedang abadi yang tidak lengkap ini, aku benar-benar tidak bisa tidak membiarkannya mati. Hari ini, biarkan dia melihat tuannya dan melihat, harta perizenpai Seng Xuan Jiansaiku. Berbicara, dia menahan senyumnya, dan ekspresinya menjadi serius dan saleh. Naik, suara dao seperti lonceng besar bergema dari Changfu Wei. Saya melihat kotak pedang ungu di belakangnya, dan tiba-tiba terdengar, meledak dengan cahaya peri ungu yang menyilaukan, mewarnai langit dan bumi ungu yang luar biasa. Kemudian, sebuah pedang peri terangkat ke udara. Pada saat itu, semua orang merasa kesurupan, seperti matahari terbit yang terik ungu, bersinar terang, menerangi 9 langit dan 10 tempat. Pedang yang menakutkan bisa menghancurkan langit, mengguncang gunung dan sungai ke segala arah. Genap, gunung suci Jinxia di kaki gunung bergetar hebat. Semua orang mati rasa dan gemetar. Belum lagi para Realem King, bahkan yang berada di alam Ascension,
Semuanya menghela nafas dingin, merasakan paksaan datang ke arah mereka, dan seluruh tubuh mereka bawah sadar tegang. Apakah ini pedang abadi Xiying dari faksimu? Yun Huantian pindah. Semua orang tercengang dan bergidik. Ini benar-benar peri. Itu adalah pedang ini. Mata Li Zong menyusut dan jantungnya berhenti berdetak. Purple Ying Sword, salah satu pedang abadi kota Sengsuan Jianzai, dikabarkan ditempa oleh beberapa manusia abadi dari sektenya. Jianming berada di luar awan, dan cahaya pedang menutupi langit selama 3 hari, dan awan ungu yang tak terbatas terbang seperti hujan. Sejak dahulu kala, Sengsuan Jianzai menggunakan pedang ini untuk membantai sejumlah musuh yang tidak diketahui di dunia, dan menjadikan pedang ini terkenal di seluruh dunia. Dan setelah selang waktu, pedang ini lahir kembali, dan terungkap di Gunung Yunjia Jinxia. Setelah melihat ekspresi terkejut semua orang yang hadir, Chang Fu Wei tidak bisa menahan senyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Dentang, semuanya, lihat aku menghancurkan bagian belakang penonton, biarkan dia berlutut dan menangis, dan minta maaf dengan kematian. Chief Wei berbicara dengan santai. Ketika dia berbicara, dia melangkah ke langit dan menyapu formasi pedang abadi. Semua orang gugup, menahan napas karena takut kehilangan detail. Yang membuat semua orang tercengang adalah pada saat ini, Su Yi yang terjebak dalam formasi tiba-tiba berkata, saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan pedang ini, jangan pakai itu. Wei Changfu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kamu juga takut akan Tuhan. Saya pikir kamu benar-benar tidak takut mati. Suaranya penuh ironi. Su Yi berada dalam pertempuran sengit dengan kekuatan formasi terlarang. Mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan bisa untuk menyimpan pedang itu. Jika harus dihancurkan, akan sangat disayangkan. Ketua Wei merasa tidak masuk akal, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, dan berkata, ayo, hancurkan satu untuk saya coba. Berbicara, dia menyerang ke depan dengan pedangnya dan menembak ke arah Su Yi. Su Yi menghela nafas dalam hati, pedang adalah pedang yang bagus, dan kepercayaan itu bukan manusia. Dia tidak melawan sama sekali. Di mata orang luar, reaksi seperti Su Yi tampaknya tidak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa duduk dan menunggu. Orang-orang seperti Yun Changhong, Yun Huantian, dan lainnya mau tak mau menunjukkan belas kasihan. Tapi saat ini, bayangan pedang ilusi muncul dari Su Yi. Kekuatan pedang tertinggi kemudian tersapu. Pedang 9 penjara keluar untuk memangsa lagi. Saya tidak memberi semua orang waktu untuk bereaksi, saya hanya mendengar ledakan, dan 36 pedang dao terlarang dalam 36 formasi pedang abadi absolut, semua bersama-sama itu hancur dan berceceran seperti tembaga bekas dan besi busuk. Selanjutnya, seluruh formasi pedang abadi tampaknya telah mengalami dampak yang tak tertahankan dan runtuh. Arai terlarang yang kejam memaksa cahaya dan hujan mengamuk dan menyebar, susunan pedang meledak seperti bima sakti 9 hari, Jinxia Sensan terpengaruh, bebatuan runtuh dan bangunan runtuh. Seruan dan jeritan mengikuti satu demi satu. Banyak dari klan, pelayan, dan pelayan keluarga Yun tidak punya waktu untuk melarikan diri, tetapi dihancurkan oleh aliran kekuatan penghancur dan meninggal secara tragis di tempat. Dan saat aliran kekuatan ini menyebar, seluruh keluarga Yun rusak parah. Bagaimanapun, ini adalah formasi pedang abadi. Dengan ledakan formasi ini, apakah kekuatan yang dihasilkan olehnya tidak biasa? Jeritan melengking bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, di tempat formasi pedang immortal Dao runtuh, pedang Xiying berteriak keras. Harta suci Sengsuan Jianzai ini, seperti tikus yang bertemu kucing, menggigil, melepaskan diri dari tangan Chang Fu Wei, dan mencoba melarikan diri. Dalam sekejap, pedang ini ditekan. Hantu pedang 9 neraka baru saja mengetuk kehampaan dengan ringan. Pedang Ying ungu hancur berkeping-keping, dan kemudian berubah menjadi hujan cahaya, yang tetesannya ditelan oleh bayangan pedang 9 penjara. Su Yi sudah lama melihat pemandangan yang familiar ini. Mati rasa, Wei Changfu batuk seteguk darah, wajahnya tegas, dan mendesis, bagaimana mungkin. Pedang Xiying dihancurkan, menyebabkan dia menderita serangan balasan yang serius. Sudah kubilang singkirkan pedang ini, tapi kau tidak mendengarkan. Su Yi menggelengkan kepalanya. Suara itu masih menggema, dan sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depan Wei Changfu. Pedang dunia menggulung di langit, dan menebas. Dalam hal ini, ada juga nafas pedang 9 penjara. Tentu saja, yang lebih penting adalah Chang Fu Wei adalah kekuatan besar di ranah Xiaxia. Pada awal pertempuran Zixiaotai, Su Yi telah bertarung dengan lebih dari 10 kekuatan besar di tingkat alam Xiaxia. 9 penjara tidak digunakan kekuatan pedang membuatnya sulit untuk membunuh lawan level ini. Boom, mirip dengan dunia reinkarnasi yang tercermin dalam energi pedang, membunuh Chang Fu. Sosok Rising Xia Realm jelas menyadari bahayanya, dan dia bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk pertama kalinya, tidak berani ragu sama sekali. Tapi dalam sekejap, perlawanannya tidak boleh dipatahkan, dan seluruh orang akan ditenggelamkan oleh kekuatan reinkarnasi dan akan dimusnahkan. Sejak formasi pedang abadi dihancurkan, medannya dalam kekacauan,
Yun Changhong, Yun Huantian, dan banyak tokoh hebat lainnya terkejut dan marah. Dengan Su Yi membunuh Wei Changfu dengan satu pedang, formasi pedang itu seperti petir dari biru, membanting ke hati semua orang. Ini, bagaimana caranya? Apakah pedang Xiying dihancurkan? Suara-suara mengejutkan terdengar silih berganti di lapangan. Tak terhitung banyaknya orang yang ketakutan. Itu terjadi dalam sekejap mata. Benar-benar lengah. Sampai mereka melihat sosok cantik Su Yi lolos dari masalah, semua orang merasa tidak nyata seperti mimpi. Beberapa saat yang lalu, ia masih berupa binatang yang terperangkap di dalam sangkar. Saat berikutnya, kita akan menerobos pengepungan dan membalikkan keadaan. Aku tahu Guanzu tidak akan mati semudah itu. Li Zong penuh dengan emosi, dan dia tercengang dan tidak dapat dipercaya, seolah-olah keajaiban sedang terjadi. Pada saat ini, Su Yizi seperti naga mengantuk yang naik ke langit, dan memulai pembunuhan. Boom! Ketika dia memutar pedangnya, cahaya pedang yang menyilaukan tersapu, membunuh kelompok terdekat dari pembangkit tenaga klan Yun kuno. Di antaranya, ada puncak sub Yun Chao Yun Changhong. Dia pernah berbicara menghina sebelumnya, percaya bahwa penonton seperti ayam dan anjing, dan bisa disembelih sesuka hati. Tapi sekarang, dia seperti bawang perai kecil yang tidak mencolok, dan dia mati secara tragis di tempat. Dari awal hingga akhir, dia gagal menarik perhatian Su Yi. Dalam hujan darah, sosok Su Yi sudah seperti sambaran petir, membunuh Yun Changhong. Pedangnya seperti mendidih, dan niat membunuhnya mengejutkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1365. Ada pemandangan yang bergejolak di dekat Jinxia Dojo. Hari ini, awalnya adalah hari besar klan Yun kuno. Jeritan dan seruan tak henti-hentinya terdengar. Para tamu yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya mundur dengan ngeri, jangan sampai mereka terpengaruh. Orang-orang biasa dari klan Yun kuno juga benar-benar panik dan melarikan diri seperti lalat tanpa kepala. Su Yi mengabaikan ini. Dentang, suara keras. Senjata sihir pertahanan yang dikorbankan Yun Changhong langsung meledak di kehampaan. Pedang Qi mengamuk, meledakkan seluruh tubuh Yun Changhong, dan hanya dalam satu pukulan, dia terluka parah dan tubuhnya berdarah. Potong. Ruan Caizi datang dan mengeluarkan pedang menyilaukan untuk mencegat Su Yi. Wanita ini mengenakan pakaian neon, cantik dan bergerak, dan terlihat muda, tetapi sebenarnya dia adalah keberadaan yang menakutkan dengan kekuatan langit. Saat dia menembak, pedang Qi meraung ke langit dan bumi, dan cahaya peri yang tak tertandingi terbang keluar, dan itu tak tertandingi. Aktif. Ruan Caizi sedikit mengernyit, dan wajahnya yang cantik penuh warna yang bermartabat. Namun, bukannya mundur, dia malah bergerak maju, menghunus pedangnya untuk membunuh, dan serangannya menjadi semakin ganas. Boom! Kekosongan runtuh, dan energi pedang meletus seperti gelombang. Namun, dalam pertempuran pertama di Zixiaotai, Su Yi bertarung dengan lebih dari selusin orang tua di tingkat alam Xiaxia, jadi dia secara alami mengetahui detail mereka. Tidak dapat disangkal bahwa Juxia Realm Death Spirit memang sangat kuat. Namun, karakter seperti itu tidak bisa melakukan yang terbaik. Intinya adalah mereka tidak bisa benar-benar tidak diserang oleh aturan Zhoutian, dan hanya bisa mengandalkan beberapa harta rahasia untuk berjalan di dunia. Akibatnya, kekuatan mereka akan melemah. Kedua, kekuatan reinkarnasi masih cukup untuk mengancam jiwa mati Juxia Realm, bahkan jika itu tidak fatal, itu cukup untuk membuat mereka melemparkan tikus dan mengikat tangan dan kaki mereka. Oleh karena itu, apakah membunuh Wei Changfu barusan, atau melawan Ruan Caizi saat ini, Su Yi tidak menahan sama sekali, dan langsung menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk merangsang kekuatan samsara. Hanya dalam beberapa napas, Ruan Caizi terbunuh dan mundur, hampir tidak bisa melawan. Dia kaget dan marah, dan hatinya sangat tertekan. Yang lebih dibenci adalah bahwa kekuatan reinkarnasi sangat menakutkan, sehingga ketika dia menghadapinya, dia tidak berani bertarung sembarangan, dan dia takut. Rasanya seperti sepotong es dan salju, dan kekuatan reinkarnasi di tangan Su Yi seperti kompor besar, jika Anda sedikit menyentuhnya, itu akan terancam meleleh. Changhong, bawa suku kembali ke daerah terlarang di belakang gunung, cepat. Antara langit dan bumi, teriakan Yun Huantian terdengar. Ketika suara itu terdengar, Yun Huantian telah membawa lebih dari selusin elit dari alam Ascension untuk membunuhnya. Mereka agresif, dan mereka menggunakan metode Seon satu persatu untuk bekerja sama dengan Ruan Caizi untuk mengepung Su Yi. Boom! Pertempuran semakin sengit dan berguncang. Tapi saat ini, formasi terlarang ini runtuh dan jatuh satu demi satu dalam perang. Pada pandangan pertama, ada pemandangan kehancuran dan pembusukan. Di bawah langit, Su Yi bertarung sengit dengan sekelompok alam Ascension. Tidak hanya dia tidak ditekan, tetapi seiring waktu, lawan-lawan itu ditekan oleh kekuatan tempurnya yang menakutkan. Mati! Su Yi menebas dengan ganas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang tak tertandingi menyapu, seperti galaksi yang jatuh. Dalam sekejap, di mana energi pedang berlalu, semua jenis harta terhempas, dan 5 karakter alam Ascension keluarga Yun tidak dapat mengelak dan terbunuh di tempat. Darah.
Terlalu kuat. Para tamu yang bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran semuanya kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Seorang tokoh di alam Siaksia bergabung dengan lebih dari selusin pria kuat di alam kenaikan, termasuk Yun Huantian. Saya pikir dengan bantuan formasi pedang Immortal Dao, saya dapat menjebak penonton. Saya pikir dengan pedang Xiying sebagai senjata yang ampuh, saya dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi pada akhirnya, itu bukan apa-apa itu saja. Li Zong diam-diam menghela nafas. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Suyi bertarung melawan lebih dari selusin nama besar di ranah Siaksia. Bagaimana tidak jelas bahwa selain kekuatannya sendiri dan kekuatan reinkarnasi, Suyi juga memiliki kartu Hall yang sangat menakutkan di tangannya. Jika tidak, bagaimana pedang Xiying bisa dihancurkan dengan mudah? Bahkan formasi pedang abadi pun rentan. Boom! Di medan perang, kekuatan reinkarnasi menghasilkan 6 hantu, membanjiri langit, dan segera beberapa karakter di alam Ascension meninggal secara tragis di tempat. Beberapa dari mereka hancur berkeping-keping, dan semangat mereka hilang. Beberapa ditusuk di tenggorokan, dan baik tubuh maupun jiwa dihancurkan. Beberapa dari mereka tersapu oleh energi pedang yang besar ketika mereka melarikan diri, dan mereka meledak langsung di kehampaan, membunuh mereka dengan kejam. Adegan berdarah itu seperti api penyucian di bumi. Tarik, tarik, Yun Huantian menggeram. Suyi secara alami tidak bisa berhenti dan mengejarnya secara langsung. Area terlarang di pegunungan belakang keluarga Yun dipenuhi dengan cahaya peri. Boom! Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat mata Suyi menyipit dan menghindar. Tiba-tiba, di tempat dia berdiri, kehampaan yang luas terbakar dan meledak, dan gunung-gunung di dekatnya meleleh seperti kertas. Dan mengambil kesempatan ini, Yun Huantian, Ruan Caixi, dan lainnya semua melarikan diri ke area terlarang di gunung belakang. Penonton terkesima. Jika menyebar, siapa yang akan percaya? Gunung dan sungai runtuh dan bumi hancur. Kecuali area terlarang di gunung belakang keluarga Yun, sebagian besar, Gunung Matahari Emas, yang dianggap sebagai gunung terkenal kelas 1 dunia dan tanah yang diberkati, telah direduksi menjadi reruntuhan. Angin menderu-deru, bercampur bau darah yang menyumbat hidung. Suyi tidak terluka, mengenakan jubah hijau, berburu dengan keras, tubuhnya penuh dengan niat pedang, menembus langit. Melihatnya membunuh dengan pedang menuju area terlarang di belakang gunung. Suara kemarahan terdengar. Tuhan, tidakkah engkau benar-benar ingin orang tua yang lumpuh ini hidup? Area terlarang di gunung belakang keluarga Yun ditutupi dengan formasi terlarang yang berat, dan cahaya peri seperti air terjun. Dalam formasi terlarang, kepala keluarga Yun, Yun Changhong, memasang wajah marah saat dia mengangkat seorang lelaki tua kurus kering. Pria tua itu berambut abu-abu dan acak-acakan, dengan pipi tipis dan cekung. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.